Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Baik, saudara sekalian peserta Baitul Aqom Puna Studi Universitas Muhammadiyah Pringsewu tahun 2021 yang berbahagia. Bertemu lagi dengan kita semua dalam agenda Bapus yang insyaallah ini bagian dari agenda rangkaian pengkaderan Muhammadiyah. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, atas kekuatannya kita pada hari ini bisa berkumpul bermuajah di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salamnya Allah mudah-mudahan tetap tercurah kepada uswah sana kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik saudara sekalian, kita lanjutkan materi dari rangkaian materi yang sudah ada. Hari ini saat ini kita akan berbicara tentang visi dan strategi gerakan Muhammadiyah abad 21. Materi ini adalah materi rangkaian dari materi-materi sebelumnya dan ini menjadi bekal bagi kita untuk menghadapi masyarakat di luar sana setelah Anda dididik beberapa tahun di Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Kita bekali dengan memahami gerak Muhammadiyah dan visi Muhammadiyah di abad kedua ini. Baik, saya akan mencoba berawal dari sejarah dulu bahwa Muhammadiyah 1330 Hijriah menghantarkan berdiri lahir Muhammadiyah yang hari ini masuk abad kedua. Usia Muhammadiyah 112 di hitungan miladiah, 112 di hitungan Hijriah, 109 di hitungan miladiah. Nah, usia Muhammadiyah yang sudah satu abad dan masuk abad kedua ini ada rangkaian evaluasi yang juga perlu kita pahami sebagai warga Muhammadiyah, sebagai mungkin kader Muhammadiyah untuk meneruskan perjuangan Muhammadiyah. Berawal dari Haidar Nasir 2010 menyebutkan bahwa Muhammadiyah pada abad kedua menghadapi tantangan yang tidak ringan. Muhammadiyah sebagai bagian dari bangsa berada pada pusaran dinamika global, membawa ideologi kapitalisme dan neoliberalisme global. Oleh karena itu Muhammadiyah perlu meneguhkan diri sebagai gerakan tajdid, sebagai ruh persyarikatan sejak pertama berdirinya. Ini yang menjadikan perbedaan antara Muhammadiyah dengan organisasi lainnya, bahwa Muhammadiyah menegaskan dirinya menjadi gerakan tajdid, menjadi gerakan pembaharuan, di sisi lain menjadikan purifikasi. Pembaharuan bukan saja dalam persoalan-persoalan agama, tapi persoalan-persoalan lainnya yang menyangkut kepada kemaslahatan umat. Muhammadiyah berdiri dengan surat Al-Imran 104 yang saya kira ini menjadikan makanan kita pada kuliah-kuliah kemarin. Saya ulangi dan untuk mengingat kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, ayat ini menjelaskan bagaimana menegaskan Muhammadiyah, gerakan tajdid Muhammadiyah dengan dakwahnya, dengan memposisikan sebagai gerakan Islamnya, membawa persoalan-persoalan apapun yang ada di bangsa ini menjadi kerja Muhammadiyah. Nah, agenda Muhammadiyah pada abad kedua adalah menegaskan tekad usaha untuk terus-menerus menjadikan gerakan sebagai gerakan pencerahan dengan misi membebaskan, memberdayakan, dan memajukan kehidupan. Nah, ini yang diinginkan oleh Muhammadiyah. Bagaimana Muhammadiyah membebaskan manusia dari kebodohan, dari kemiskinan, dari keterpurukan, dari keterbelakangan, dan itulah tugas Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah memposisikan diri sebagai gerakan yang memberdayakan, apapun kemampuannya, apapun yang dilakukan oleh Muhammadiyah intinya untuk memberdayakan dan juga memajukan kehidupan. Hal ini disampaikan dalam surat Al-Imran 110 yang ini menjadikan kekuatan Muhammadiyah yang kedua setelah Al-Imran 104. Kuntum khaira ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, ini menjadikan satu landasan bagi kita dan termasuk Muhammadiyah di dalamnya, bahwa kita adalah umat yang terbaik, yang di dalamnya juga untuk menegakkan kebaikan. Dengan cara apa? Membebaskan, memberdayakan, dan memajukan kehidupan ini. Nah, saudara sekalian, Anda sebagai alumni Muhammadiyah yang berada di Universitas Muhammadiyah Pringsewu ini juga menjadikan agen
Muhammadiyah untuk melakukan pembebasan-pembebasan. Anda yang ada di pendidikan, membebaskan manusia dari kebodohan. Anda yang di bidang kesehatan, membebaskan manusia dari keterpurukan, kesakitan. Anda yang di fakultas ekonomi, Anda membebaskan masyarakat dari kemiskinan. Anda yang di fakultas hukum, melakukan pendampingan. Ini Muhammadiyah, kerja Muhammadiyah, tanpa melihat latar belakang, tanpa melihat ras, suku, agama, karena Muhammadiyah sejatinya adalah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, selanjutnya Muhammadiyah juga berkomitmen, komitmen ini menjadikan komitmen tentang pencerahan, komitmen tentang pemberdayaan. Ini adalah komitmen untuk menjawab persoalan-persoalan kemanusiaan, persoalan kemiskinan, persoalan ketertinggalan, perbodohan, dan persoalan-persoalan lainnya. Maka Muhammadiyah bukan saja bergerak dalam dunia pendidikan saja, Muhammadiyah bukan saja bergerak dalam bidang keagamaan saja, tapi Muhammadiyah bergerak pada lini semua kemanusiaan yang ada. Maka keberadaan Anda boleh berawal dari menjadi guru, tapi Anda juga harus melakukan pendampingan tentang ketertindasan. Boleh Anda menjadi perawat bidan, tapi Anda juga harus melakukan pencerahan dari sisi intelektual. Nah, saudara sekalian, abad kedua Muhammadiyah ini juga menjadikan momentum penting bagi kita untuk menegaskan, untuk menegasi bahwa Muhammadiyah bukan saja menjadikan persoalan-persoalan agama menjadi momentum, tapi persoalan kemanusiaan pun juga menjadi momentum untuk menjadi lahan dakwah. Maka tajdid Muhammadiyah bukan hanya tajdid dalam bidang keagamaan, tapi tajdid Muhammadiyah juga dalam bidang-bidang yang lainnya. Nah, selanjutnya pada abad kedua ini juga Muhammadiyah menghadapi perkembangan dunia yang semakin kosmopolit. Muhammadiyah harus berperan sebagai integral dari warga semesta, dituntut komitmen dalam menyebarluaskan gerakan pencerahan demi terwujudnya wawasan kemanusiaan yang universal, menjunjung tinggi perdamaian, toleransi, kemajemukan, kebajikan, peradaban, dan nilai-nilai utama. Jadi, saudara sekalian, jadi kalau kita bicara tentang Muhammadiyah, sudah selesailah bagaimana Muhammadiyah melakukan perbaikan-perbaikan terhadap keumatan ini. Melakukan perdamaian ini sudah selesai sebenarnya. Maka toleransi, berbicara toleransi, Muhammadiyah sudah selesai. Menghargai kemajemukan, kebijakan, melakukan peradaban manusia, itu sudah selesai. Tapi terselesainya Muhammadiyah tidak berhenti, tapi ada berkelanjutan. Maka adanya amal usaha Muhammadiyah dalam bidang pendidikan, ini dalam rangka menyebarluaskan gerakan Muhammadiyah, dalam rangka melakukan gerakan dakwah Muhammadiyah agar Muhammadiyah bisa dikenal lebih dalam, lebih jauh, dan lebih utama. Nah, gerakan pencerahan menampilkan Islam untuk menjawab. Jadi Muhammadiyah hari ini hadir untuk menjawab yang pertama, kekeringan rohani. Jelas itu. Maka di Muhammadiyah penting ngaji itu. Di Muhammadiyah itu penting adakan kajian ke Islam, itu sangat penting karena itulah esensinya. Karena Dahlan melahirkan Muhammadiyah itu setelah berproses banyak 10 tahun sekolah di Saudi Arabia untuk memahami keagamaan. Itu yang pertama. Yang kedua, krisis moral. Dan ini menjadikan PR kita bersama. Begitu banyak manusia, orang di antara kita memahami keilmuan tinggi tetapi secara moralitas rendah, dan ini Muhammadiyah mempunyai tanggung jawab. Yang ketiga, ada kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis. Saudara sekalian, kita bisa lihat bagaimana bangsa ini prihatin dengan begitu banyak kekerasan, dan Muhammadiyah hadir. Banyak persoalan-persoalan yang didampingi oleh Muhammadiyah yang tidak didampingi oleh organisasi lainnya. Bagaimana Muhammadiyah konsen dalam bidang hak asasi manusia, konsen dalam bidang pendidikan, kebodohan, konsen dalam kemiskinan. Muhammadiyah melakukan itu semua untuk apa? Dalam rangka perbaikan-perbaikan. Yang keempat, gerakan pencerahan selanjutnya yaitu terorisme atau konflik. Ini Muhammadiyah pun hadir. Maka tidak ada kekerasan dalam Muhammadiyah. Muhammadiyah keras dalam intelektual, tapi bagaimana lembut dalam lembut dalam perilaku. Yang kelima, dalam pencerahan ini adalah korupsi menjadi bahaya laten, bukan saja bahaya bangsa Indonesia, tapi bahaya diri kita. Hati-hati, besok di masyarakat Anda menjadi perawat, guru, ekonom, dan lain sebagainya, sudah terjun di masyarakat, korupsi akan menjadi bahasa laten, akan menjadikan penyakit kita. Dan saya kira sebagai orang yang sudah memahami pembelajaran AIK 1, 2, 3, 4, bahkan pelajaran agama, bahasa Arab, dan mungkin pelajaran-pelajaran lainnya,
agar kita terhindar dari korupsi. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan Anda menjadi alumni UMPRI terbebas dari korupsi. Yang keenam, agenda pencerahan yang keenam yaitu kerusakan ekologi, menjawab tentang kerusakan ekologis. Jadi alam, semesta alam ini juga menjadi perhatian Muhammadiyah di abad kedua. Lingkungan ini pun menjadi perhatian Muhammadiyah. Maka persoalan-persoalan banjir harusnya tidak ada lagi, persoalan-persoalan kekeringan tidak ada lagi. Kenapa? Harusnya Muhammadiyah juga hadir di dalamnya. Yang ketujuh, bentuk kejahatan kemanusiaan. Begitu banyak hari ini saudara sekalian, kejahatan-kejahatan kemanusiaan yang ini juga abad kedua menjadi konsen Muhammadiyah. Selanjutnya, gerakan pencerahan Muhammadiyah terus bergerak dalam mengemban misi dakwah dan tajdid untuk menghadirkan Islam sebagai ajaran yang mengembang sikap tengahan, wasatoniyah, membangun perdamaian, menghargai kemajemukan, menghormati harkat dan martabat manusia, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjunjung tinggi akhlak mulia, dan memajukan kehidupan umat manusia. Ini Muhammadiyah. Maka abad kedua ini Muhammadiyah mempunyai PR besar, dan salah satu yang mengerjakan PR pekerjaan rumah itu adalah kita semua, Anda semua yang menjadi alumni Muhammadiyah. Anda tidak bisa berdiam diri, Anda tidak bisa berpangku tangan dengan persoalan-persoalan hari ini, baik itu persoalan lokal, nasional maupun internasional. Jadi keberadaan Anda setelah keluar dari institusi Muhammadiyah ini juga menjadi agen dakwah Muhammadiyah. Selanjutnya, gerakan pencerahan Muhammadiyah mengemban strategis dan revitalisasi atau penguatan kembali ke transformasi perubahan yang dinamis untuk melahirkan amal usaha, aksi-aksi sosial kemasyarakatan yang memihak kaum duafa, mustad'afin, serta memperkuat civil society. Ini kerjaan juga yang selanjutnya oleh Muhammadiyah sebagai gerakan pencerahan Muhammadiyah, bahwa keterbelakangan, kebodohan, kemiskinan, keterpurukan harus tidak ada lagi. Saya kira saudara juga mempunyai beban untuk itu. Maka Muhammadiyah secara kelembagaan besar, tapi secara gerakan bisa besar apabila kita semua ada di dalamnya. Maka mari kita bersama-sama saudara sekalian, setelah Anda keluar nanti harus ada aksi sosial apapun itu bentuknya, karena Muhammadiyah tidak mengatakan A ini aksi sosial, B ini aksi, tapi ketika Anda mampu melakukan pemberdayaan dan mampu mengeluarkan manusia dari kemiskinan, bukan saja kemiskinan finansial, tapi kemiskinan intelektual, kemiskinan jiwa sosial, dikeluarkan dan diselesaikan persoalan itu, maka Anda telah membantu gerakan pencerahan Muhammadiyah di abad kedua ini. Selanjutnya, dalam gerakan pencerahan Muhammadiyah memaknai dengan mengaktualisasikan jihad sebagai ikhtiar, mengerahkan segala kemampuan untuk memajukan kehidupan seluruh manusia yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat. Jihad dalam pandangan Muhammadiyah bukan perjuangan dengan kekerasan dan konflik serta permusuhan. Maka saudara sekalian, ketika kita melakukan tentang kemanusiaan, melakukan pendampingan masyarakat, pendampingan kemanusiaan, pendampingan konflik yang ada, itu merupakan jihad. Maka bukan dalam perspektif jihad perang di medan perang sebenarnya, tapi bagaimana jihad dilakukan dengan cara-cara juga membantu misalkan hukum, itu juga jihad. Menyelesaikan persoalan undang-undang akan bisa memihak kepada masyarakat kecil, itu pun jihad. Anda sekalian hari ini bisa membantu semuanya persoalan di kesehatan, itu pun jihad. Maka Muhammadiyah abad kedua begitu banyak yang dilakukan, begitu banyak yang dikerjakan, tidak bisa sendiri. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu Muhammadiyah yang telah disampaikan kepada Anda selama 4 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan mungkin sudah ada yang dari lahir berada di Muhammadiyah. Inilah PR kita besar untuk melaksanakan gerakan Muhammadiyah, visi misi Muhammadiyah ke depan, agar Muhammadiyah mampu menghadirkan perdamaian, mampu menghadirkan nilai-nilai kemanusiaan yang sebenarnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Baik, saudara sekalian, itu yang dapat saya sampaikan. Bisa tanya jawab nanti di classroom di tempat lainnya, dan nanti kita akan evaluasi juga. Terima kasih. Mohon maaf, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.